Hai semua, perkenalkan saya Maulidiana Nur Isna dari kelas 10 pemasaran 1. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai congratulation, hope, and wish. Kalian pasti tidak asing dengan kata congratulation, hope, and wish. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita akan memberikan ucapan dan harapan atas suatu kebahagiaan seperti ulang tahun, kelulusan, dan lain sebagainya. Di kesempatan kali ini, aku bakalan kasih tahu kalian mengenai yang pertama, pengertian congratulation, yang kedua, pola kalimat congratulation, yang ketiga, pengertian hope and wish, yang keempat, perbedaan hope and wish, yang kelima, pola kalimat hope, yang terakhir yaitu yang keenam, pola kalimat wish. Congratulation merupakan ucapan selamat yang ditujukan kepada seseorang atas prestasi dan kebahagiaan yang diraih. Contoh, prestasi sekolah, lomba, mendapatkan beasiswa atau scholarship, dan lain-lain. Next, materi yang kedua yaitu pola kalimat congratulation. Ada 3 pola kalimat congratulation. Yang pertama, congratulation plus on plus verb in plus object. Example, congratulations on completing this study. Selamat atas selesainya pendidikanmu. Yang kedua, congratulations plus verb plus noun atau achievement. Example, congratulations for your achievement. Selamat atas pencapaianmu. Yang ketiga, congratulations plus to plus noun atau person. Example, congratulations to my discussion. Selamat untuk sepupuku tersayang. Materi yang ketiga yaitu pengertian hope and wish. Hope and wish merupakan ungkapan atau ucapan seseorang yang menunjukkan doa, harapan, dan keinginan terhadap orang lain supaya lebih baik. Pernyataan mengenai hope and wish juga berupa harapan untuk terkabul cita-cita atau yang menjadi harapan impian bagi seseorang. Example, I hope to finish the task on time. Saya harap menyelesaikan tugasnya tepat waktu. I wish you happiness. Saya mendoakan kebahagiaanmu. I wish snow falls in Indonesia. Aku harap salju turun di Indonesia. Secara singkat, hope digunakan untuk sesuatu yang realistis dan possible atau besar kemungkinan untuk terjadi. Sebaliknya, wish digunakan untuk sesuatu yang impossible atau tidak mungkin untuk terjadi. Selain itu, wish juga mengacu pada sesuatu yang kamu rindukan atau berfungsi untuk menyatakan harapan bahwa kita menginginkan ada sesuatu yang diubah pada masa lalu atau penyesalan. Kita kupas lebih dalam yuk. Next, materi yang kelima, pengertian hope. Hope bisa kamu gunakan untuk membahas hal atau peristiwa yang sudah dinanti-nantikan. Selain itu, expression of hope biasanya akan didukung dengan berbagai alasan yang masuk akal dan mungkin untuk terjadi. Terus, gimana sih cara membuat kalimat hope? Berikut pola kalimat hope. Next, materi yang kelima yaitu pola kalimat hope. Ada 7 pola kalimat hope. Yang pertama, hope diikuti simple present tense. Dalam hal ini, hope merupakan kata kerja atau verb yang bertindak sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Nah, rumus simple present tense adalah subject plus verb plus complement. Sekarang, mari kita lihat contoh penggunaan kalimatnya. I hope my friend passes the exam. Aku berharap temanku lulus ujian. Nah, setelah frasa I hope terdapat my friend passes the exam yang merupakan simple present tense dengan bentuk kalimat verbal yang mana my friend sebagai subjek, passes sebagai verb, dan exam sebagai komplement. Oh iya, jangan lupa untuk menambah si atau is pada verb jika subjek berupa si, it ya. 2. Hope diikuti dengan to plus infinitive. Infinitive adalah bentuk dasar dari sebuah kata kerja atau verb. Format infinitive adalah to plus verb 1. Umumnya, infinitive digunakan untuk mengungkapkan tujuan dari seseorang. Example, she hopes to be a successful designer. Dia berharap bisa menjadi desainer yang sukses. Yang ketiga, kata hope dengan will plus base verb. For your information, base verb adalah bentuk kata kerja asli atau biasa disebut juga dengan with verb. Sebenarnya hampir sama dengan infinitive, bedanya format base verb tidak menggunakan awalan do. Example, I hope she will finish her task. Aku harap dia akan menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, kalimat hope plus that clause. Dalam kalimat ini terdapat kata that yang berperan untuk menghubungkan dua klausa. Example, Mirsa hoped that the meeting won't last too long. Mirsa berharap pertemuan itu tidak berlangsung lama. Yang kelima, bentuk kata hope dalam continuous tense. Jika diubah dalam bentuk continuous, maka hope akan berubah menjadi hoping. Lalu, apa bedanya hope dengan hoping? Kan sama-sama berfungsi untuk menyampaikan keinginan di masa yang akan datang.
Jadi, kalau have bersifat lebih umum, sementara penambahan ing di akhir kata mengindikasikan bahwa kamu benar-benar berharap terhadap suatu hal. Selain itu, hoping juga menunjukkan suatu harapan yang ingin terwujud dalam waktu dekat. She is hoping to meet her father. Dia berharap bisa bertemu dengan ayahnya. Yang keenam, frasa hope so dan hope not. I hope so. Kamu pernah menjawab ekspresi harapan seseorang menggunakan frasa di atas? Example, I sincerely hope so. Saya sangat berharap begitu. Yang ketujuh, penggunaan hope yang diikuti preposisi for. Pola satu ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kata sifat atau adjektif seperti better, positive, good, dan masih banyak lagi. Example, I was hoping for better grades this year. Aku berharap mendapat nilai yang lebih baik tahun ini. Next, materi yang keenam yaitu pola kalimat wish. Wish artinya ingin. Wish digunakan ketika kita hendak menyatakan keinginan atau harapan yang tidak realistis atau sulit dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah wish termasuk kata kerja? Ya, wish termasuk kata kerja, tapi ia bisa juga berubah menjadi kata benda atau noun. Dalam bahasa Inggris, kata wish sangat populer pada penggunaan wish clause. Selanjutnya, aku bakal kasih tahu kalian how to expressing of wish. Yang pertama, penggunaan wish plus to infinitive. Kalian dapat menggunakan pola pembentukan kalimat ini untuk mengungkapkan suatu keinginan. Contoh, I wish to celebrate my birthday with you next year. Aku harap aku bisa merayakan ulang tahunku bersamamu tahun depan. Yang kedua, wish plus past tense. Kalau hendak membicarakan keinginan di masa sekarang atau present, maka kamu bisa mengungkapkan wish yang disertai dengan past tense. Example, I that my cousin hadn't know our secret. Saya berharap sepupu saya tidak mengetahui rahasia kita. My cousin knew it. Sepupu saya tahu. Yang ketiga, penggunaan wish plus word. Nah, ini adalah format kalimat paling pas buat kalian yang hobi berandai-andai tentang sesuatu yang akan terjadi di masa setelah sekarang. Example, we wish it will stop raining. Kami harap hujan berhenti. We don't know if it will stop in the future, but we love it for. Kami tidak tahu apakah hujan akan berhenti, tetapi kami akan senang jika itu terjadi. Yang keempat, membuat kalimat dengan kata wish plus past perfect. Format kali ini menunjukkan sebuah penyesalan setelah melakukan sesuatu di masa lalu. Example, I wish I had learned to ballet when I was young. Saya harap saya telah belajar tari balet saat masih muda. I'm too old for that now. Sekarang sudah terlalu tua untuk melakukannya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Thank you, bye-bye.